Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang menjelang sore. Pripun kabar pemirsa di hari ini? Senang sekali Kula Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Pribenje. Dan pemirsa, di Pribenje edisi siang menjelang sore kali ini tentunya kami ini pemirsa di Pribenje ada tamu istimewa ya di kesempatan kali ini yang nanti kita akan bahas tentang waspada bencana perubahan iklim. Pemirsa di rumah tentu terkadang gitu ya, saat ini sudah memasuki musim hujan, namun masih ada suasana panas, kemudian juga terkadang juga kalau malam dingin, siang pun sama, terkadang dingin, dan hujan juga terkadang ini pemirsa datang secara tiba-tiba. Kemudian saat ini juga seperti beberapa hari yang lalu ya di kota Cirebon, nah ini pemirsa hujan dibarengi dengan angin yang begitu kencang sampai merobohkan pohon ya, kemudian juga banjirop ya, kemudian juga ada yang menyebut berita di koran Radar Cirebon, koran rakyat Cirebon juga ini pemirsa di beberapa ke depan, beberapa minggu ke depan juga ini pemirsa ada La Nina ya atau El Nino. Nah, ini pemirsa, apakah hal ini merupakan perubahan iklim ya? Dan apa sih yang perlu diwaspadai pada saat perubahan iklim seperti ini pemirsa? Dan perubahan iklim ini diakibatkan oleh apa? Nah, nanti kita akan bahas di siang menjelang sore ini pemirsa. Dan saya kenalkan dulu, ini pemirsa di sebelah saya ada pemerhati Proklim, dan tentu Anda di rumah terutama pemirsa dari kota Cirebon sudah tidak asing lagi dengan sosok yang saya hadirkan di siang menjelang sore ini pemirsa. Ada Insinyur Haji Yoyon Indrayana MT. Selamat siang menjelang sore Pak Yon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Yoyon? Sehat Mas. Iya, ini lama nggak ketemu nih, hampir 1 tahun nih Pak Yoyon. Iya, ini lagi sibuk apa juga nih Pak Yon? Ya biasalah, mengajar sana sini. Oh, mengajar. Iya. Ya pokoknya hampir 1 tahun nih Pak Yoyon ya. Ya Februari 1 tahun Pak Yoyon nggak ketemu ya. Iya. Iya, oke, terima kasih nih Pak Yoyon. Wis nyempatna hadir ya Pak Yoyon yang Pribenje. Ya, saya juga senang bisa ketemu lagi di Mas Afif di sini. Iya. Dan di RCTV hadir lagi ya. Iya, dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, nanti silahkan pemirsa bisa gabung ya, bisa nyampaikan informasi-informasi termasuk cuaca di sekitar Anda pemirsa. Anda bisa interaktif langsung, bisa SMS, dan juga bisa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Sebelum dilanjut Pak Yoyon, ada informasi dulu nih Pak Yoyon ya, dan berikut pemirsa informasi selengkapnya untuk Anda. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di kota dan kabupaten Cirebon akibat meluapnya drainase di wilayah itu yang tidak dapat menampung debit air hujan. Pantauan tim RCTV pada pukul 10 pagi, kondisi banjir sudah mulai surut. Meski di wilayah Cangkring Kabupaten Cirebon masih terdapat genangan air yang merendam jalan sejak dini hari. Warganet banyak menggugah video banjir, salah satunya dengan akun Instagram @indahf2_ yang menggugah banjir di daerah Jemaras Kidul, Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Di wilayah kota Cirebon, banjir terjadi di Karangmoncol, Pekalipan, kota Cirebon. Banjir terjadi hingga setinggi lutut orang dewasa. Kondisi seperti ini kerap terjadi ketika hujan, namun cepat surut ketika hujan reda. Kondisi ini diunggah oleh Arif Ramadan melalui status WhatsApp-nya. Selain banjir, beberapa wilayah di kota dan kabupaten Cirebon juga terdapat pohon tumbang. Petugas BPBD, Tagana, dan Damkar langsung melakukan evakuasi pohon tumbang sejak Sabtu dini hari. Rian Haryanto, RCTV, Cirebon.
Ya, itu pemirsa, dan nanti akan saya tanyakan ke Pak Yoyon, apakah itu juga merupakan dampak dari perubahan iklim dan saat ini gitu Pak Yoyon ya, kan sudah memasuki musim hujan gitu ya. Jadi menurut hemat saya ya yang tadi berita yang pemirsa saksikan di layar kaca Anda pemirsa di layar kaca RCTV juga itu sebetulnya hujan yang normal saja Pak Yoyon ya. Desember gede sumber katanya Pak Yoyon ya. Lagi berbere. Iya. Ya, silakan Anda pemirsa bisa ngomentari berita yang tadi kami tayangkan. Silakan nanti pemirsa juga bisa interaktif langsung, bisa menanyakan ke narasumber tentang perubahan iklim pemirsa. Pak Yoyon, tentang berita tadi Pak Yoyon, apa itu hal yang wajar karena ini sudah memasuki musim penghujan atau menurut analisa Pak Yoyon sebagai pemerhati proklim, hal itu perlu diwaspadai sebagai bencana perubahan iklim Pak Yoyon? Iya. Ya, terima kasih Mas Afif. Selamat siang, selamat juga pemirsa RCTV dimanapun berada. Selamat bertemu lagi dengan saya ya dalam kesempatan ini. Mas Afif, jadi begini, memang kalau hujan sih nggak berubah. Ya kan? Hujannya nggak berubah? Nggak berubah. Loh. Memang ini sesuai dengan siklusnya. Iya, siklus itu ya memang Desember, November, Desember udah mulai hujan. Iya, mulai udan lah. Ya wis waya udan lah. Betul. Nah, yang dia maksud bencana itu karena kita tidak prepare, kita tidak mempersiapkan diri menghadapi musim itu kan gitu seperti itu. Nah, ditambah lagi bahwa dengan banyaknya eksploitasi yang dilakukan oleh kita ya, terhadap bumi lah misalkan, ya, eksploitasi yang berlebihan oleh manusia terhadap bumi ini yang mengakibatkan kita tidak siap gitu loh menghadapi hujan itu gitu kan. Misalkan gini. Sekarang dulu mungkin ketika kita kecil kita masih melihat banyak hutan, ya, masih pepohonan masih banyak pepohonan, masih banyak ruang terbuka, iya, ruang terbuka kendaraan hijau. juga masih sedikit, kan, kan? Sehingga alam fine saja, baik-baik saja gitu kan. Nah, tetapi ketika sekarang dengan makin berkurangnya hutan, makin berkurangnya ruang terbuka hijau, makin meningkatnya penggunaan bahan bakar. Nah, ini kan berisiko terhadap alam tadi itu. Nah, akhirnya terjadilah bencana. Jadi bencana akibat perubahan kita sebenarnya. Iya kan? Bencana perubahan iklim akibat dari bagaimana kita bisa mengeksploitasi, bagaimana manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan, mengeksploitasi energi secara berlebihan sehingga akhirnya kita tidak siap menghadapi kondisi alam. Gitu kan? Seperti itu. Contohnya misalkan, makanya bencana-bencana perubahan iklim itu umumnya adalah terjadi karena perilaku tadi itu. Nah, untuk di Cirebon ini, Mas Afif, yang kebetulan kami dari tim Pokja Proklim dulu pernah mengidentifikasi kurang lebih 10 tahun yang lalu ya kita pernah ngobrol juga di sini kan. Ada beberapa bencana perubahan iklim yang kemungkinan terjadi di Cirebon ini. Di antaranya apa gitu Pak? Ya, di antaranya adalah banjir. Banjir, ya kan? Kemudian angin puting beliung. Memang belakangan ini setiap kali musim penghujan di beberapa tempat di kota kabupaten juga lebih sering banget. Banjir gitu ya. Gitu kan? Oke, itu banjir terus. Angin puting beliung. Angin puting beliung, oke. Angin puting beliung, kemudian kekeringan. Iya. Dan kalau kemarau kekeringan. Gitu kan? Kemudian longsor. Nah, kalau yang lain-lainnya mungkin relatif tidaklah kayak macam misalnya kayak gempa bumi atau bencana-bencana yang lebih drastis lain itu kayaknya di Cirebon nggak terlalu. Tapi untuk hal-hal yang tadi itu banjir, kekeringan, angin puting beliung ini yang paling sering terjadi. Nah, maksud saya gini, dengan pemahaman ini, ya, kalau misalnya kita semua tahu, pemerintah, masyarakat, semua tahu warga bahwa kita akan dihadapkan dengan problem-problem ini, ya harusnya kita prepare dulu dong. Maksudnya kan, prepare jauh-jauh hari? Lah iya, harus jauh-jauh dulu kan. Kita harus mitigasi dulu antisipasi, kan. Antisipasi lah seperti itu kan. Bagaimana sih supaya tidak terjadi banjir? Selokannya bener enggak? Kan gitu kan? Drainasenya bener enggak? Kan gitu kan? Seperti itu kan? Padahal ini adalah ya dalam tanda petik tamu rutin, Pak. Tamu rutin. Iya, tamu rutin kan? Kita tahu kan. Nah, sekarang misalkan apakah sungai kita keruk gitu kan? Kita kan tahu bahwa Cirebon ini adalah satu kota pantai, ya kan? Kota pantai itu di mana-mana, Mas Afif, sangat berisiko terhadap perubahan iklim ini. Jadi tidak saja Cirebon, ya kayak macam Jakarta, Semarang, Pekalongan, gitu. Kemarin juga baru rob juga sama. Iya, banjirop juga. Banjirop juga itu bagian dari perubahan iklim, Pak. Kalau banjirop terjadi perubahan iklim, tapi datangnya dari laut.
Oh, banjirop itu. Kalau banjir yang biasa datangnya dari darat, kan gitu kan. Jadi ada dua jenis banjir, rob dan dari darat. Nah, sementara kalau di Cirebon kayaknya rob nggak terlalu tinggi ya, walaupun memang dibanding dengan Pekalongan atau Semarang, Indramayu paling ya. Indramayu mereka Ya, lebih berisiko, tapi kalau Cirebon kayaknya nggak terlalu. Nah, jadi kembali lagi, Mas Afif, harusnya upaya kita adalah bagaimana kita mewaspadai, ya kan? Judul kita mewaspadai, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri lebih baik supaya hal itu terjadi. Kita tahu bahwa musim-musim hujan itu tadi sudah disebutkan kan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, seharusnya pada periode sebelum itu kan kita lakukan mitigasi. Nah, makanya misalkan apakah pengerukan sungai, apakah pemangkasan pohon, kan seperti itu, gitu, dan lain-lain sebagainya. Diketoki lah, gitu kan. Jangan sampai misalkan kayak macam kemarin mungkin kita semua lihat ya bahwa banyak pohon tumbang. Kita lihat pohonnya seperti apa tumbang. Kan umumnya pohon-pohon tua. Iya, kan? Dan ya maaf, dia terlalu rimbun gitu. Sehingga dia bisa jadi dia sudah berat dengan beban sendiri gitu. Overload gitu. Jadi kalau orang sih kalau kendaraan overload gitu kan. Jadi pohon itu udah nggak sanggup menahan beban sendiri. Kenapa kan dia jarang dipangkas seperti itu. Oke. Jadi seperti itu Mas. Baik. Oke, tahan dulu nih Pak Yan, dan silakan ada pemirsa segmen ini Kula wis membuka pemirsa nih. Mangga pemirsa pengen gabung silakan, pengen interaktif silakan ya, ke nomor WhatsApp juga silakan. Silakan Anda pemirsa, Kula menunggu Anda di 0231482138. Informasi tentang cuaca saat ini di sekitar Anda juga pemirsa bisa Anda sampaikan, dan Anda berbagi biasa ya, berbagi informasi ning acara Pribenje. Mangga silahkan di line telepon atau SMS atau ke nomor WhatsApp ya, silakan. Ini pemirsa, walaupun yang dibahas saat ini tentang waspada bencana perubahan iklim, Anda tetap bisa menyampaikan informasi, juga bisa menanyakan ke narasumber di siang menjelang sore ini. Silakan Anda pemirsa ya. Pak Yon, kalau tentang perubahan iklim ya, perubahan iklim, dan ini hanya beberapa tahun belakangan saja gitu Pak Yon ya. Iya, beberapa tahun belakangan mulai muncul lah. Kadang biasanya ada yang bilang juga Pak Yon, aduh baru ini kita seumur-umur di Cirebon beli pernah banjir, banjir. Nah, itu juga mungkin gitu, Pak Yan. Iya. Itu kan karena tadi saya bilang bahwa kebutuhan kita yang makin meningkat. Jumlah penduduk semakin banyak, daerah terbangun semakin banyak, gitu kan. Sehingga tadi saya bilang bahwa ruang terbuka kita masih berkurang, gitu kan. Kita tahu bahwa dari kondisi ideal saja, harusnya Cirebon ini kan memiliki 20% ruang terbuka hijau, ruang kan? terbuka hijau, tapi RTH ya? masih di 9% saja, kan? Nah, ini dari kondisi real saja itu masih kurang, gitu. Dan itu memang mempengaruhi, Pak Yan? Sangat kurangnya resapan? Iya jelas dong, ya kan? Sekarang gini Mas Afif, kalau misalkan air itu hujan, ya kan, jatuh ke tanah dan kemudian dia tidak terserap, larinya kemana? Larinya ke jalan kan? Iya. Kan gitu kan? Ya, jadi jalan sekarang tuh jadi solokan. Iya. Dia kan air kan selalu mencari lahan yang terbuka yang bisa dilewati, gitu kan. Nah, karena sekarang lahan yang terbuka di kota itu hanya jalan, ya larinya ke jalan. Jadi nggak usah protes. Iya. Baik, oke. Tahan dulu Pak Yan, dan ini pemirsa semakin menarik ya. Nanti saya mengundang Anda kembali, silakan ya, interaktif langsung baik ke WhatsApp maupun ke nomor SMS ya. Dan pemirsa, Pribenje akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Pribenje, dan pemirsa di segmen ini saya sudah mengundang Anda nih pemirsa. Mangga, pemirsa pengen gabung ya, pengen bergabung silakan ke nomor interaktif. Silakan di 0231482138. Silakan Anda pemirsa, pemirsa bisa memberikan pendapat, pertanyaan, juga mangga pemirsa ke narasumber di siang menjelang sore ini. Mangga pemirsa, lewat SMS juga mangga, lewat WhatsApp juga mangga. Ya, silakan Anda pemirsa. Pak Yoyon wis ana beberapa WhatsApp sing masuk kok dibaca Pak Yoyon ya. Dan Pak Yoyon, kadang orang tua bilang itu, orang tua ini sering bilang begini Pak Yoyon, bahwa saat ini musim tidak bisa ditebak. Nah, musim tidak bisa ditebak, beda seperti dulu. Nah, ini
apakah juga merupakan tanda dari perubahan iklim juga, Pak Yon? Ya, ya memang betul, Mas Afif. Jadi tadi saya bilang bahwa sekarang kan tadi ya, karena eksploitasi manusia yang berlebihan terhadap alam, akhirnya itu merubah jadwal lah kasar gitu deh, merubah jadwal gitu kan. Harusnya tadi musim hujan itu biasanya separuh-separuh ya kan, 6 bulan hujan, 6 bulan kemarau kan seperti itu kan. Nah sekarang nggak seperti itu. Hujan ketiga, hujan datang, rendeng ketiga, kan gitu kan. Iya, Jarawang Cirebonnya rendeng ketiga. Iya. Nah sekarang kan datang kapan saja, kapan saja dia hujan itu. Iya, musim hujan iya, itu kan? ya. Bisa kapan saja kan. Iya, dan beberapa bulan yang lalu padahal ini musim kemarau, tapi masih ada tapi hujan. hujan kan gitu. Iya, Nah itu kan berarti kan akibat adanya tadi saya bilang bahwa ada perilaku kita, ya perilaku manusia yang mengakibatkan hal itu gitu. Tadi misalkan ketika panas yang berlebihan, ketika hutan digunduli secara berlebihan, itu kan akhirnya menyebabkan panas yang tinggi gitu kan, angin gerah kan gitu, ketika ongkop jadi orang Cirebon. Iya ongkop, anak ongkop, anak ongkop. Anak ongkop. Anak ongkop, anak ongkop. Kan? Nah, kemudian kan ya tadi akhirnya pada akhirnya merubah siklus rutin musim tadi itu. Nah, itu juga kemudian hujan yang terjadi pun akhirnya juga tidak lagi secara teratur juga sama, ini begitu kan. Sehingga air yang harusnya dikucurkan dalam waktu 6 bulan, ya kan? Tapi dikucurkan dalam waktu 3-4 bulan misalkan. Nah, ini kan volumenya besar kan gitu. Gampangnya gini lah Mas Afif, misalkan air ketika tadi biasa dicepretin gitu kan, kemudian disiram seember gitu kan, kan otomatis nggak bisa langsung terserap. Jadi banjir kan, jadi genangan dulu kan. Nah gitulah yang terjadi di misalkan di sawah-sawah misalnya sekarang gitu ya, atau di kota-kota, jadi pesisir-pesisir seperti itu. Jadi memang bisa dimaklumi kalau misalnya sekarang misalkan para petani mengeluh karena biasa ya orang banjir itu kan. Ya sawah kah? Iya kan? Ya tadi karena semula butuhnya seember air itu sehari, ini sehari dikasih telung ember kan, gitu. Akhirnya kan menjadi over gitu ya, menjadi over seperti itu, makanya terjadi genangan. Ditambah tadi saya bilang bahwa bumi kita gitu ya, tadi dengan semakin berkurangnya kawasan resapan, akhirnya air yang harusnya teresap di dalam tanah keluar ke jalan. Keluar ke lingkungan kita, tadi ya irigasi, menjadi banjiran gitu kan. Iya, Pak Yon. Menurut Pak Yoyon saat ini ya, saat ini nih, ini bulan Desember ya, gede sumber lah. Iya. Pak Yon, saat ini apakah juga ini masuk kategori perubahan iklim, Pak Yon? Iya. Ya, jadi sebenarnya gini Mas, semua kondisi alam yang terjadi memang sekarang kita waspadai sebagai bencana perubahan iklim. Bencana perubahan itu iklim. Tandanya apa, Pak Yon? Bencana perubahan iklim itu? Ya, tadi sekarang yang paling gampang ya bencana yang kita hadapi sekarang. Banjir misalkan, ya kan? Angin. Hutan rubuh, ya kan? Hutan rubuh kan, itu kan karena angin kencang sehingga pohon rubuh kan gitu kan. Puting beliung, kan gitu kan. Nah sekarang kemarin di Panguragan terjadi. Kenapa terjadi? Kita tahu bahwa Cirebon kan saya bilang bahwa berada di kota pesisir. Angin kan berhembus dari laut ke darat gitu Mas. Nah terus karena kita ada gunung, ya kan? Ada gunung Ciremai, otomatis angin berbalik lagi kan. Nah kalau bolak-balik ke alon mungkin beli apa gitu kan. Tapi ketika bolak-balik dia kencang kan gitu. Jadi bencana kan gitu. Kan gampangnya gitu kan, simpelnya begitulah. Nah, ketika angin pelan, angin kumbang, ya dia jadi membantu penyerbukan mangga. Ya kan? Bagus lah mangga-mangga di Cirebon itu kan. Tapi ketika anginnya itu berhembusnya kencang, ya dia jadi bencana. Sama lah air sedikit ya jadi sumber kehidupan. Tapi ketika airnya banyak ya jadi bencana kan gitu kan. Nah, sebenarnya tadi bahwa itu kan bagaimana kita bisa mengendalikan itu. Jadi nggak bisa seluruhnya kita menyalahkan pada takdir, itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Pak Yoyon, ini akibat apa perubahan iklim itu yang tadi disebutkan oleh Pak Yoyon? Ini akibat tangan-tangan manusia sendiri, kita sendiri atau apa gitu? Oke, sekarang misalkan gini Mas. Misalkan dengan makin banyaknya daerah terbangun, ya kan? Itu kan artinya berarti kawasan resapan makin berkurang. Oh, termasuk untuk perumahan ya kan? Tadi saya bilang bahwa kita penduduk makin meningkat, mereka butuh perumahan. Berarti kan butuh tanah yang semula sawah, semula resapan, akhirnya dibangun kan gitu kan, sehingga kawasan resapan air menjadi berkurang. Nah, karena kawasan air berkurang, air laut itu menjadi intrusi gitu loh Mas. Iya. Masuk ke darat, sehingga nggak mau bergabung kan gitu kan, akhirnya menjadi banjir kan gitu kan, jadi genangan. Makanya di kota makin lama tergenang itu. Ditambah lagi bahwa
Cirebon ini kan berada di kota Pantai. yang mengalami sedimentasi. Sedimentasi, Ya kan? Pengendapannya tinggi kan, sehingga air yang harusnya bisa jatuh ke laut, ini sih rada jauh jatuhnya. Karena ada sedimentasi tadi itu kan. Jadi rada aduh ya Kak, terjun ke lautnya. Nah, itu jadi memperlambat lagi genangan di kota. Iya. Nah, kanggo wong tani pada baik Pak Yoyon. Sama. Iya, kanggo wong tani kadang nih Pak Yoyon ya, dengan kondisi begini, ini kadang katanya kalau hujannya terus gitu ya, ini bisa jadi penyakit juga untuk wong tani nih Pak Yoyon. Iya, Hama dia misalnya, kan keong dan mengenang. seterusnya. Dia kan mengenang kan. Gitu. Nah, ini bukannya malah bagus katanya, malah sebaliknya gitu Pak Yoyon. Ya, memang ada beberapa solusi sebenarnya Mas Afif untuk situ. Saya itu sini juga pernah kita tawarkan, yaitu dengan pembuatan embung. Nah, embung ini bisa di mana saja. Kalau di daerah perkotaan, ya dia untuk bisa menampung. Waduk itu? Iya, waduk ya, waduk kecil ya. Kalau embung waduk kecil. Iya, embung. Nah, kalau di perkotaan, waduk tadi itu atau embung tadi itu bisa berfungsi sebagai menampung air hujan. Nah, kalau supaya dia tidak ke jalan atau ke pemukiman. Nah, kalau di daerah wilayah-wilayah non permukiman, kayak macam di sawah tadi itu, embung tadi itu bisa menampung air hujan untuk supaya dia tidak mengenangi sawah, kan gitu kan? Ya, sebenarnya sama, konsepnya sama. Ini konsep ini harus kita lakukan. Kenapa tadi saya bilang bahwa untuk bisa mengeliminir bencana perubahan iklim ini, ya harus ada solusi kan, seperti itu kan, harus ada antisipasi kan seperti itu. Dengan kondisi begini nih Pak Yoyon ya, kondisi kan setiap tahun nanti diperkirakan, walah pasti banjir nih, malah pasti iya kan, ya karena melewati jalan itu pasti banjir, karena memang nanti ke tahun ke depan, wah jangan-jangan kita banjir terus nih Pak Yoyon. Nah, antisipasi itu apa gitu Pak Yoyon? Terus kedua, ya tentang kalau ini terus-menerus begini, tentang bahaya, ya kan, perubahan iklim, padahal itu bahaya, kita masih tetap terus mengeksploitasi alam, apalah ini Pak Yoyon? Kedepannya nih, ya iya kan resikonya lah gitu Pak Yoyon. Ya resikonya kebanjiran. Iya. Jadi sekarang ya kita harus siap dengan banjir lah. Kita harus kayak kalau kemarin Pak bersahabat dengan dengan pandemi, dengan virus ya. Ya sekarang kita bersahabat dengan banjir. Nah gitu kan. Nah sekarang gini Mas Afif. Cirebon ini ada drainase utama. Ada 4 sungai drainase utama. Sungai Kedung Pane, Kesunean, Kalijaga, dan Sukalila. Nah, dari ketiga Krian. Ya, Krian itu Kesunean ya. Kesunean. Kan jadi satu sana. Nah, apal ya, Pak ya? Masih apal. Nah, dari keempat sungai ini, 3 sungai ini memang punya hilir dan hulu. Jadi dia secara alamiah bisa mengalir. Tapi kalau Sukalila ini nggak punya hulu, Mas Afif. Dia hanya dari pemukiman sekitar kota. Itu Sukalila ya. Tetapi dia menampung 50% kondisi drainase kota. Di kota. Ya Sukalila nih. Sukalila itu. Makanya maintenance Sukalila ini harus betul-betul rutin gitu. Kalau enggak ya sudah, genangan di sekitar Sukalila itu pasti terjadi. Gitu. Jadi aktivitas kayak kemarin ya mungkin kita tahu beberapa waktu yang lalu Bu Wakil Wali Kota ya, kita lihat mengeruk daerah sana itu kan, daerah Sukalila kan, ya memang itu harus dilakukan. Pengerukan itu harus dilakukan dan sepanjang normalisasi lah, harus tahun. Termasuk lagi zamannya Pak Yoyon lah. Artinya seperti itu, karena itu yang bisa dilakukan untuk memaintenance sungai. Karena kita berada di kawasan sedimentasi, kan gitu. Jadi sedimentasi itu kan tiap tahun Mas, tiap tahun. Sebenarnya kalau kita biarkan dia jadi daratan gitu tuh. Kalau untuk ya kan seperti itu kan. Makanya saya kan pernah punya konsep gini, punya konsep reklamasi pantai. Reklamasi pantai. Tapi reklamasinya itu di pulau terpisah gitu tuh. Jangan nempel supaya dia tidak jadi genangan. Baik. Oke, tahan dulu ya. Pak Yoyon dan pemirsa Pribenje akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, Pribenje masih di hadapan Anda pemirsa Pak Yoyon. Sebelumnya dilanjut, ini ada informasi dulu Pak Yoyon ya, dan pemirsa informasi selengkapnya untuk Anda.
Tingginya air rob yang melanda Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, juga merendam puluhan petak tambak. Sejumlah tanggul tambak rusak, bahkan sebagian terendam total. Kondisi air tambak yang tercampur dengan air rob menyebabkan ikan lele yang sudah siap panen mati. Sebagian petani hanya dapat memanen sisa ikan yang masih hidup. Akibatnya petani tambak mengalami kerugian cukup besar, hingga mencapai 500 juta rupiah. Tiap hari, Pak. Tiap hari. Tiap hari. Bahkan hari ini kena sisinya itu 3 hari. Yang paling parah ya, Pak? Iya, yang paling parah. Ya. Kondisi empang sendiri kayak gimana, Pak? Oh, kurang layak pakai, Pak. Tidak layak pakai, Pak? Campur jebol, ikan-ikannya pada mati semua sih. Masalah kan airnya tuh air asin. Campur ya, Pak ya? Iya, campur. Sementara banjir yang terjadi setiap hari sejak beberapa pekan belakangan cukup besar. Selain merendam tambak, air pun masuk rumah warga di 4 desa Kecamatan Kandang Haur. Sudedi Rasmadi, RCTV Indramayu. Pak Yoyon, itu yang tadi berita yang ditayangkan tadi, apakah juga itu bagian? Itu kan abrasi ya, kalau Indramayu itu kan abrasi dan juga banjir rob. Apakah itu bagian dari perubahan iklim, Pak? Iya, jadi memang tadi saya sampaikan bahwa bencana perubahan iklim kan banyak jenisnya ya, Mas Rifki ya. Banjir itu ada banjir rob, ada juga banjir yang memang berasal dari daratan ya, atau dari drainase yang buruk atau sungai yang melimpah gitu, seperti itu. Dan juga angin puting beliung, tanah longsor dan segala macam. Nah, tadi kalau kita lihat bahwa di Indramayu terjadi rob ya, karena memang di sana juga terjadi abrasi juga gitu. Abrasi, Jadi terutama tadi di Eretan ya. Betul ya, di daerah itu Eretan, memang sangat berisiko. Memang harusnya masyarakat sudah tidak tinggal di situ harusnya ya. Kenapa? Karena memang itu resikonya rentan, jadi dia rentan, kerentanannya tinggi. Artinya bahwa dia mungkin rob itu terjadi sepanjang tahun gitu kan. Iya. Seperti ini. Memang harusnya barangkali pemerintah daerah Indramayu sana bersama-sama masyarakat harusnya bisa merelokasi kawasan situ supaya tidak lagi tinggal di situ. Kenapa? Karena tadi akan selalu berhadapan dengan resiko banjir itu. Baik. Oke, dan silakan ada pemirsa di segmen ini Kula masih membuka Anda, silakan untuk bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Silakan Anda pemirsa bisa gabung ya, bisa memberikan informasi termasuk informasi cuaca. Biasanya ki Pak Yoyon ya, sing ngebel perdana, biasanya ki ana sing kota Cirebon Pak Yoyon, langgan lawas. Iya, biasanya Pak Yoyon ya, sing Cirebon bagian kidul, tepatnya kebon pelok biasa. Kang Toto biasa ki awal langsung dradak biasanya ya, mbubukatkin lagi ngelayani toko, lagi ngelayani toko biasa, lagi ngelayani rujak bongko biasa Kang Toto ya. Silakan pemirsa, segmen ini saya masih undang Anda. Silakan bisa SMS juga bisa, nomor WhatsApp juga bisa. Ini WhatsApp yang masuk dibaca dulu nih Pak Yoyon ya. Assalamualaikum Pribenje. Nangapa di Jalan Terusan Pemuda sampai Pemuda sekian selalu banjir. Di zaman saya SMP tahun 96 sampai sekian selalu banjir Pak Yoyon. Nah itu sebelumnya itu tidak pernah katanya Pak Yoyon ya. Nah banjir tuh Pak Yoyon. Nah kalau saat ini solusinya ke Pribenku ini dari WhatsApp dari Caca Angka di jalan evakuasi Kota Cirebon. Silakan Pak Yoyon. Ya, wah, itu tetangga saya nih, Caca ini berarti ya. Iya, Saya kan Caca dievakuasi juga. Iya. Jadi gini Mas Caca atau Kang Caca ya. Jadi memang kita semua sama-sama ketahui ya bahwa Jalan Terusan Pemuda atau Pemuda saat ini memang kondisinya selalu terjadi banjir atau genangan ketika musim hujan. Ya, tadi saya bilang bahwa akibat penggunaan lahan yang berlebihan, ya kan, sehingga hampir semua lahan di situ sekarang sudah terbangun semua. Terbangun semua. Kalau dulu tadi sebelum Mas Caca SMP tadi katanya 96 ke sana lah katanya Pak Yoyon. Itu kan belum banyak bangunan. Ya kan? Sehingga kawasan sana berfungsi sebagai kawasan tampungan air. Ya kan? Mungkin kalau Mas Caca pernah ingat atau pernah main ke sana dulu kecil, di sana banyak sarang-sarang ular itu, Mas Habib. Karena memang daerahnya tergenang gitu kan. Memang daerah tampungan air lah untuk kawasan situ gitu kan. Nah, kemudian ketika kawasan itu dibangun,
air lari kemana? Kan gitu kan? Karena saya bilang bahwa hujan mah biasa saja, hujan mah tetap saja kok. Oh, hujan ini tetap biasa. Iya kan? Curah hujan Cuman apa biasa, Pak? biasa saja kan? Dan ini biasa di bulan Desember begini. Iya. Cuman karena kesiapan kita yang kurang, ya kan? Kerentanan kita yang kurang, yang makin tinggi itu yang menyebabkan kita tidak siap menghadapi itu, gitu kan? Ya, sekarang gini misalnya, sebenarnya untuk bisa memecahkan genangan di terusan pemuda itu, ya ada beberapa solusi. Pertama gini, tadi saya bilang air kan harus dialirkan, ya kan? Air itu udah rumusnya begitu, dia harus dialirkan. Nah, sungai yang terdekat itu adalah di samping Gua Taman Sari, Gua Sunyaragi Taman Sari, ya kan? Itu ada sungai di situ, itu bisa dialirkan ke sana. Nanti tembusnya ke Kodim. Nah, ini bisa lewat bypass atau bisa nyebrang bypass. Maunya bebas lewat saluran air yang dekat bypass itu. Ya, ya kan, nyebrang bypass kan? Lewat situ atau juga nyebrang bypass, motong bypass langsung ke Pemuda. Emang bisa motong, Pak ya? Nah, ini kan perlu teknologi, gitu kan. Nah, selama ini sudah kita lakukan, Mas Afif. Dulu pernah kita lakukan, tapi dimensinya masih kecil. Karena waktu itu banjirnya juga masih kecil, genangannya masih kecil. Sehingga drainase yang dibuat atau terowongan yang dibuat sana itu ya kecil. Nah, yang di ini, yang di pas lampu merah itu, lampu merah. Iya, itu ada terowongan di ada bawah. ke sana. Ada langsung ke Pemuda itu, sampai ke depan Samsat itu kan. Ada. Tapi memang dimensinya kecil. Kenapa? Karena dulu masih memang nggak terlalu besar kebutuhannya. Nah, sekarang dengan semakin besarnya volume hujan, ya harusnya dimensinya diperbesar, kan gitu. Kalau nggak ya tadi, jadi akhirnya nyumpal di situ kan, terjadi bottleneck di situ kan, sehingga air nggak mau genangannya lebih lama di perusahaan Pemuda. Itu salah solusinya ya. Nah, kalau ditarik ke Gua Sunyaragi, sungai samping Gua Sunyaragi, itu elevasinya agak naik, ya kan? Sehingga mungkin butuh teknologi lebih keras lah. Bagaimana kita misalnya membuat aliran atau pompa segala macam. Sebenarnya gini Mas Afif, Belanda itu sudah ngasih tahu dari zaman dulu. Iya. Artinya apa? Ketika Belanda membangun kota ini juga, mereka sudah menyiapkan pompa riol, gitu kan? Iya. Pompa riol untuk kenapa? Karena tahu bahwa kota ini adalah kota pantai. Kota pantai itu elevasi dengan air laut itu sama. Iya, Sehingga Semarang, Cirebon sama, ya. gitu kan? Nah, ketika air hujan ya pasti lebih airnya. Kemana air lebihnya? Dipompa, kan gitu kan? Anda sebetulnya udah antisipasi Sudah ngasih itu. tahu. Jauh-jauh. Nah, ini kalau ya. teman-teman suka makan jamblang pelabuhan, ya gitu? Iya. Nah, disitulah pompa riol itu. Ada gitu, Pak ya? Ada. Pompa riolnya ada? Ada. Cuman sekarang mau dipakai tidak, saya nggak tahu. Nah, harusnya dengan pompa riol itu dia bisa memompa air genangan di kota pada saat hujan itu. Pada saat hujan mungkin belum bisa, Mas. Kenapa? Karena air laut pasang. Iya, Kan? iya, Tapi iya. begitu selesai hujan biasanya selesai juga. Kenapa? Karena dipompa tadi itu. Nah, seharusnya sekarang dengan semakin banyaknya volume hujan yang turun, daerah terbangun makin banyak, ya harusnya pompanya diperbanyak. Perbanyak Nah, juga, gitu, bukannya Pak, ya. dikurangi kan gitu Iya, kan. iya, Nah, iya, seperti iya. itulah. Iya, logikanya begitu. Logikanya kan gitu kan. Baik, Harusnya baik. mungkin di kawasan Pegambiran kita kasih pompa, di Kusunian kasih pompa, seperti itu supaya ketika hujan bisa langsung terserap. Baik, dan ini ada WhatsApp lagi yang masuk nih Pak Yon ya. Banyak nih Pak Yon. Assalamualaikum Pribenje, Kang Habib, Bula Kang Darmin. Ngusulaken dalan PU Jagapura, ini perbatasan Cirebon Indramayu nih Pak Yon ya. Ke arah Slendra. Pak Yon tahu nggak Slendra? Ini Kabupaten Cirebon paling ujung. Sana ya? Ya? Oke. Ya ini lebih dekat ke Jambe Pak Yon. Ke Oh, Tasmaya, iya. ke Tasmaya. Oh, iya, ke Tasmaya. Ya, tapi ini ke kecamatannya Gegesik Pak Yon. Oh, kecamatan Gegesik. Iya, Jagapura ke arah Slendra, jalannya pada berlubang. Jadi, mohon kanggo PU Kabupaten Cirebon kagen beres pen itu ya. Iya. Kemudian ada lagi nih Pak Yoyon. Assalamualaikum Pribenje Ki sing Indramayu Pak Yoyon. Nah, untuk narasumber, nah ini yang ke arah Ranjeng Indramayu Pak Yoyon, Losarang ya. Nah, ini biasanya juga sawah nggak pernah banjir Pak Yoyon. Tapi udah 5 tahun belakangan, iki banjir banyak katanya Pak Yoyon ya. Nah, ini akibat perubahan iklim enggak? Karena kali yang dekat pesawahan itu juga meluap ke Suwun. Ini dari pemirsa Ning Ranjeng Indramayu. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan yang kita bahas Pak Yon. Tapi tahan dulu ya Pak ya. Dan pemirsa, Pribenje akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih masih ning acara Pribenje. Dan pemirsa, segmen terakhir saya masih membuka Anda. Silakan pemirsa bisa interaktif langsung, bisa gabung, mangga ya. 0231482138. Atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat, kemudian juga pertanyaan, kemudian juga informasi ning acara Pribenje ini bisa ke nomor WhatsApp atau nomor SMS. Pak Yoyon, anak pemirsa sing nyoba bergabung ya. Halo Pribenje. Halo. Halo Pribenje. Iya, efek biasa Pak Yoyon. Efek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini diangkat-angkat Mas Atip sing mau ku. Oh, udah diangkat-angkat. Ya duduk udah diangkat-angkat, tabrakan manjingnya. Lah ya ampun ini kene sih mulai net ganda dering tidak diangkat. Oh, ngomongnya lu. Ya ngebel mana anu ya operator ya Kang Toto? Nang apa kok? Ya wis iki. Iya. Ayo. Pak Yoyon. Pak Yoyon. Siapa Pak Yoyo atau siapa? Pak Yoyon. Oh Pak Yoyo. Iki arep nakon ya Mas Atip. Ning Cirebon wis 3 hari iku kare wong Cirebon iki langkas rengenge. Langkas rengenge aja Pak Yoyon. Apa ki pengaruh sing erupsi Gunung Semeru atau Priben? Mohon penjelasan ki Pak Yoyo. Jadi anu ta? Iya sampai jemuran ki langkah pada garing Mas Atip. Anu pemengan iya. Iya, telung dina ku langkah srengenge sampai wasme Mas Atip. Kan Iya. biasanya kan bakal ngebel mas aja panas soalnya. Ya, Lewat jam 3 rep sih sengawit setu ku Mas Atip. Sampai bayar menek langkah srengenge. Nah, ki pengaruh apa kayak kono ya? Nah, sebab apa? Apa pengaruh erupsi Semeru atau Priben? Masa erupsi Wis mono Semeru? wae. Assalamualaikum suwun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Toto sing Kebon Pelok Kota nih. Iya. Kok Pak Yoyon ya, ini ada 2 WhatsApp lagi yang masuk nih Pak Yoyon. Informasi juga nih Pak Yoyon. Pribenje genangan depan gudang Dolog bypass Darsono Pak Yoyon. Ini durung diberesi bakal udan banjir, salurannya ketutup penjual batu alam. Ini perbatasan kota kabupaten Pak Yoyon di bypass ya. Pas Tugu batas batas. Ya, itu ya. Kemudian satu lagi nih Pak Yoyon dari Indramayu lagi. Tadi petani Pak Yoyon ya banjir katanya di Losarang itu. Nah, minggu kemarin banjir apa juga ini perubahan iklim. Terus berikutnya nih Pak Yoyon, Pribenje kula wong petani sing gegesik Pak Yoyon. Nah, biasanya bakal wong tani iki ndelenge lintang, iya bener Pak ning lintang, ya lintang ning dhuwur katanya Pak Yoyon. Bakapan udan, bakal beli musim udan, musim rendang tak ketiga iki ndelenge je Pak Yoyon ning bintang ning langit. Nah sekian wis beli bisa ketebak apakah kapan musim udan atau ketiga atau rendang, apa juga kini karena perubahan iklim Pak Yoyon. Terima kasih, silakan Pak Yoyon. Ya, terima kasih Kang Indramayu, Atip. Gegesik ya. Terima Terus kasih. tadi Kang Toto, Ya, silakan. Terima kasih juga untuk saudara-saudara di Indramayu, Gegesik. Terus yang di Cirebon ini tentang Yang genangan Cirebon air ya, nih genangan air, ya, oke. depan Dolog, oke. Ya, jadi memang pertama untuk yang dari Indramayu ya terkait dengan Sawah, gitu banjir. ya. Sekarang sering kebanjiran. Banjir ya. Ya memang tadi saya bilang bahwa ini adalah bencana perubahan iklim. Artinya itu bisa berbagai macam jenisnya. Nah, salah satunya adalah banjir tadi itu. Kenapa? Karena memang volume air yang jatuh ke bumi jauh lebih banyak sehingga ya ibaratnya kita tadinya megang mangkok ditumpahin air semangkok ya mungkin pas, tapi ketika mangkoknya mengecil yang ditumpahin tetap semangkok ya, Wah, kan ya wis. melebar kan kemana-mana. Melebar, kemana-mana. Ya, termasuk sawah. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan Kang Afif misalkan sungai-sungai yang berada di Indramayu sana. Apakah dia mengalami sedimentasi tidak? Anu Gitu kan? lamun kau cetek. Cetek. Iya cetek kan Gitu kan? Ya berarti kudu dinormalisasi Nah, Pak, itu kan gitu ya, harus dikeruk, Pengerukan. harus dikeruk kan? Sehingga harus dinormalisasi, harus dikeruk. Saya ingat sekali dulu, mungkin pastilah teman-teman kita kecil itu adus-adusan kuning kali. Iya, Ya benar. gitu kan? Iya. Sekarang hampir semua sungai itu nggak bisa pakai buat adus-adusan. Oh, nggak bisa sekarang Pak Yoyon. Iya kan? Wedi Pak Yoyon. Wedi kan? Buat anak Wes. beling, anak Mau beling, wahus, cara iya. segala. Nah, itu kan artinya bahwa penampang air
kali itu kan menjadi kecil, ya kan? Sehingga semula harusnya air bisa terserap semua ke dalam sungai, sekarang tidak bisa, atau sedikit yang terserap. Sehingga sisanya kemana? Sisanya ya ke sawah-sawah. Sawah-sawah. Itu salah satu mungkin analisis sementara ya. Ya, itu dari Saya- Losarang tadi. Dari Losarang ya. Mungkin Gegesik, tentang lintang. Nah, kalau untuk bintang atau lintang, jadi Iya. orang Cirebon sih lintang. Lintang. Ya. Padahal sih artinya bintang. Bintang. Nah, bintang itu kan bagian dari gugusan galaksi Bima, galaksi kita ya. Nah, artinya bintang juga sama dengan bumi. Artinya dia nggak mungkin berubah. Dia berputar pada porosnya gitu loh. Ya kan? Dia sama bumi juga berputar pada porosnya, bintang bisa seperti itu. Nah, terjadi perubahan di mana? Ya di bumi. Jadi bintang sih tetap. Bintang mah tetap aja. Ah. Cuman yang kejadiannya di bumi inilah yang tadi bencana perubahan itu terjadi di bumi. Jadi iklim sudah nggak bisa ditebak apa Iya. karena di buminya. Karena di buminya. Tadi saya bilang bahwa eksploitasi manusia yang berlebihan terhadap alam Eksploitasi inilah yang terhadap akhirnya alam. berisiko terhadap tadi. Jadi bukan bintangnya yang salah. Ya kan? Tapi karena perubahan di buminya yang mengakibatkan bencana yang kita Karena hadapi kita sekarang. sendiri ya Betul. manusia dewek ya, Betul. Pen, ya. Iya, jadi kita harus harmonisasi terhadap alam nih, Pak. Iya, harus itu. Iya, Kata iya, Ebit kan begitu ya. Iya, harmonisasi terhadap alam gitu, Pak Yon ya. Nah, kayak gitu kan. Ah. Nah, kemudian kalau terkait dengan yang di bypass, genangan di bypass itu kan, saya kan tadi sudah bisa kita lihat drainasenya ada nggak di situ. Ya Padahal kan? kalau nggak salah ada, Pak Yon ya. Nah, fisiknya ada, tapi Ada. fungsinya kan tidak Nah, maksimal, berfungsi nggak, kan gitu kan kan? gitu ya? Berfungsi tidak kan drainasenya kan? Apakah dia mengalir dengan benar, kan gitu kan? Sekarang kalau gampangnya ngukur drainase itu kan kalau dia mengalir. Padahal kan nggak ada yang mengalir kan, berarti kan nggak benar. Nah, kalau nggak benar mengalir apa? Ya harus dinormalisasi. Sekarang kita lihat bahwa di daerah situ kayaknya sih udah ketutup semua sama, ya maaf ya saudara-saudara kita yang punya profesi lain di situ, Iya, misalnya. iya, Ini iya, kan iya, mungkin iya. perlu penanganan yang lebih jauh. Pak Yoyon, lah. ini kan tadi juga berita di koran Radar Cirebon juga, ini kan cuaca ekstrim nih Pak Iya, Yoyon ya. iya. Ini pemirsa perlu kula sampaikan bahwa cuaca ekstrim begini, ini perkiraannya sampai tanggal 9 Desember loh Pak Yoyon. Ya. Ya, ini perkiraan yang berita di koran Radar Cirebon hari ini. Dan Pak Yoyon, sesuai dengan perkiraan cuaca ekstrim, kemudian juga karena ini dampak dari perubahan iklim, ini kemungkinan sampai berapa bulan ke depan, Pak Yoyon? Ya, memang secara umum ya beberapa wilayah itu punya kondisi yang berbeda, entah itu seperti daerah mana tertentu beda. Nah, untuk kawasan Cirebon dan sekitarnya atau wilayah Cirebon lah, Cirebon ya? ini diprediksi itu sampai Februari. Februari, Februari itu curah hujan cukup tinggi. Tinggi. Gitu kan. Tetapi puncaknya memang di Januari. Januari karena hujan sehari-hari. Sehari-hari. Ya Januari, hujan sehari-hari. Jadi ya mohon waspadailah masyarakat dimanapun berada di wilayah Cirebon ya, tidak saja kota, tapi wilayah Cirebon dan sekitarnya kita harus waspada sampai di Januari itu supaya kita lebih prepare mempersiapkan diri, entah itu dengan cara Baik. menebang pohon atau memangkas, maksudnya Ya memangkas wis, pohon. mengurasi solokan. Atau mengurasi selokan, itu Ah, memang harus kita lakukan kalau mau kita selamat dari banjir. Baik, Itu baik, saja. baik. Dan sayang sekali Ki Pak Yoyon, usai sudah kebersamaan yang Pribenje edisi siang menjelang sore ini. Pak Yoyon, sebelum saya closing, pesannya untuk pemirsa di rumah, silakan Pak Yoyon. Ya, pemirsa dimanapun berada, RCTV dimanapun berada ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri menghadapi perubahan iklim ini. Ya, kenapa? Karena perubahan iklim ini sudah di depan kita, sudah terjadi di depan kita. Artinya kita harus betul-betul mampu mempersiapkan diri bagaimana mengantisipasi hal itu. Hal-hal yang kecil bisa kita lakukan, misalkan dengan cara membersihkan selokan, memangkas atau mengurangi dahan-dahan ranting yang nggak perlu. Saya rasa itu perlu dilakukan supaya tidak membahayakan diri kita dan lingkungan kita. Itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih nih Pak Yoyon sudah menyempatkan hadir di acara Pribenje. Dan pemirsa, kula juga ngucapaken terima kasih kangge pemirsa sing wis bertanya lewat WhatsApp, SMS dan juga interaktif langsung ya ning acara Pribenje. Dan semoga informasi-informasi ning acara Pribenje gage ditindaklanjuti oleh dinas maupun pihak terkait. Pemirsa, demikian Pribenje edisi sore hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya kula Afif Rifai dan kerabat kerja di sore hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.